Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 12 Januari 2023, hari biasa pekan yang pertama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, 47 tahun yang lalu, kami masih muda, masih frater. Kalau libur, tidak kemana-mana, tetapi mengadakan bakti sosial. Salah satu proyek bakti sosial itu adalah bekerja sama dengan mantan orang-orang kusta yang dikoordinir oleh Gereja Katolik di Tangerang. Maka kami harus pergi ke sana bekerjasama dengan para kustawan-kustawati. Sebagai orang yang masih muda tentu ngeper juga ketika berjumpa dengan mereka. Dan sebelum kami berangkat, kami diajarkan agar kami harus bersikap betul, peduli, penuh perhatian. Maka kalau salam pun harus pegang tangannya keras-keras dengan mata melihat. Apa yang terjadi sampai di sana? Sebelum kita bertemu dengan mereka sudah ketakutan. Di dalam hati pikirannya begini, waduh, jangan-jangan nanti kita pulang juga berpenyakit kusta. Dan betul, mengejutkan. Karena apa? Tangan mereka tidak lengkap lagi seperti tangan kita. Jari-jari mereka sudah tidak ada. Jadi kalau salam ya tangannya sudah tidak ada. Belum lagi borok-borok masih ada di sekitarnya. Tetapi hati mereka ini sangat-sangat luar biasa. Tentu beberapa hari kami tidak bisa makan minum pada hari pertama. Tapi lama-lama ya karena perut lapar dan haus ya minum. Ada sebuah peristiwa setelah makan, mereka punya pepaya di pohon. Lalu mereka petik. Kami yang melihat bapak ini sedang memetik pepaya,
Kami lari sembunyi. Tapi ada satu frater yang tidak tahu. Jadi apa yang terjadi? Orang kusta ini yang tangannya penuh dengan borok-borok tadi itu membuka dan memotong-motong pepaya itu di tangannya. Dan mencari frater itu. Mau apa? Mau lari? Tidak lari. Apa boleh buat? Tetapi dia katakan, aduh, seperti mau keluar lagi. Tetapi karena saya menghargai orang ini, maka tidak jadi keluar. Nah, saudaraku terkasih, kita atau kami yang tinggal beberapa hari saja penuh dengan ketakutan. Bagaimana dengan orang-orang kusta itu? Apakah mereka bersalah karena mereka mendapatkan penyakit kusta? Tentu tidak. Tetapi penyakit itu menghancurkan harkat mereka. Mereka penuh dengan penderitaan. Yang kami alami itu adalah pengalaman di abad ke-20, 21. Bagaimana dengan peristiwa-peristiwa orang kusta pada zaman baheula? Kita dengar, kita baca dalam Perjanjian Lama, bagaimana Miriam, sang kakak dari Musa, kena kusta. Dan ia harus pergi meninggalkan kelompoknya tinggal di lembah. Dan setiap orang sehat yang mengetahui orang kusta lewat, mereka punya hak untuk melempar orang-orang kusta ini dengan batu. Betapa sengsara. Namun ada satu peristiwa yang luar biasa dari penyakit kusta. Pada abad ketiga dan sebelumnya, kita tahun 80-an sampai 100, Santo Paulus dan Petrus hijrah dari Yerusalem dan menetap di Roma. Namun umat pada saat itu tinggal di kuburan, di katakombe, karena gereja itu masih di bawah tanah, dikejar-kejar. Sampailah pada tahun 325-an, di mana ada seorang ibu bernama Helena, permaisuri, yang ketahuan seorang Kristiani, tapi sudah melahirkan anak, dan anak serta ibu ini diungsikan di hutan. Namun dalam beberapa saat kemudian sang suami meninggal dan anak ini masih di bawah umur dan menjadi raja muda. Dialah Konstantinus Agung. Tentu sebagai seorang ibu yang beriman ingin anaknya juga menjadi seorang Katolik. Maka diam-diam dia berkonsultasi dengan Paus Silvester yang pertama. Apa yang terjadi? Raja Konstan itu adalah raja kerajaan Romawi yang daerah kekuasaan mulai dari Eropa Barat sampai ke timur. Betapa luasnya. Dan gereja masih teraniaya. Tetapi mungkin berkurang teraniaya karena ada salah satu anggota gereja, yaitu ibu dari Raja Konstantinus. Pada suatu hari, sang anak menangis dan meraung-raung. Kenapa? Tabibnya mengatakan dia kena kusta. Nah, peraturan kusta adalah orang sehat yang kena sakit kusta harus pergi meninggalkan lokasi tempat mereka tinggal dan tinggal di lembah. Dan setiap mereka jalan, kusta. Seperti kalau kita katakan, kalau kita bawa sesuatu dalam kerumunan itu, apa yang kita katakan? Air panas. Ada orang menyingkir. Demikian pula kalau orang mengatakan kusta, lari semua orang. Nah, ajaib bahwa Konstantinus ini kemudian setelah diberkati Paus, dia sembuh dari kustanya. Betapa dia sukacita, dan sebelum dia disembuhkan dia berkata, kalau aku sembuh maka semua anggota kerajaan Romawi akan menjadi Kristiani. Rupanya Tuhan di sana bekerja melalui penyembuhan orang kusta. Konstantinus raja, maka kemudian dari Eropa Barat membentang ke timur, maka semuanya dipermandikan. Dan di situ mulai
bergeraknya dan hidup gereja Katolik bukan di bawah tanah lagi, tetapi di atas dunia ini. Bahkan mendapatkan hadiah yang sekarang adalah gereja Lateran, tempat musim panas para raja dan Romawi. Nah, hari ini saudaraku terkasih, kita mendengar bagaimana orang kusta datang kepada Yesus. Nah, kita berpikir bagaimana usahanya ya. Kenapa? Dia itu boleh katakan sudah mungkin nyaris putus asa. Terserah pokoknya aku kalau misalnya harus mati ya mati. Yang penting aku mendengar Yesus bahwa dia akan bisa menyembuhkanku, maka dia nekat. Dan tekadnya itu bulat sehingga dia bisa sampai berjumpa dengan Yesus, bahkan berdialog. Dan Yesus mengatakan, iya, aku akan menyembuhkan engkau. Usaha-usaha yang luar biasa ini menggambarkan bagaimana orang kusta ini mempunyai kadar iman yang hebat. Maka kita belajar dari orang kusta ini. Ya, belajar dari banyak orang dalam sejarah. Bagaimana mengemas kekurangan-kekurangan, kepahitan-kepahitan, dan senantiasa mendialogkannya, mendiskusikannya, membicarakannya dengan Yesus dalam doa-doa. Sehingga Tuhan Yesus memberikan kepada kita solusi yang terbaik. Bahkan orang kusta pun bisa disembuhkan. Apalagi hal-hal yang lain. Semoga iman kita tetap tumbuh dan berkembang, dan kita percaya bahwa Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah andalan kita. Tuhan memberkati.